Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada keluarga besar Al-Maghfurlah almarhum Kiai Haji Dr. Idham Khalid, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang pada saat ini saya diajak bersama-sama untuk mengenang sejarah beliau. Kalau tadi dari alumni Surah Ansori menjelaskan seperti itu, saya ini langsung asuhan Kiai Haji Dr. Idham Khalid, bukan di sekolah saja. Ya, saya ingat pada tahun 1967 awal, kebetulan saya diwisuda di Pondok Meren Gontor Ponorogo. Yang mewisuda itu Pak Idham Khalid langsung. Saya di antara 9 sarjana muda yang lulus pada waktu itu. Kemudian Pak Idham Khalid, ya mungkin ta'addud bin nikmah. Pak Idham Khalid tahu laporan-laporan dari cabang NU Ponorogo, tahu laporan-laporan daripada guru-guru yang ada di Pondok Modern Gontor Ponorogo tentang kegiatan saya di NU. Karena saya aktif di NU di Ponorogo, baik di IPNO, di PMII, itu mungkin laporan sampai sama Pak Idham Khalid. Ini baru sekarang saya keluarkan. Tidak pernah saya cerita lengkapnya. Kemudian Pak Idham Khalid waktu itu tanya sama saya, "Sukron, setelah ini mau kemana kau?" Saya bilang, "Saya pulang ke Madura, Pak." "Di Madura?" "Ya, saya ngajar. Paman saya punya pondok pesantren." Kata saya, "Baik paman dari ibu, paman dari bapak, semuanya ada pesantrennya di Madura." Saya ngajar. Dengan tidak disangka-sangka, ya kayak orang disambar beledek, kok Pak Idham lalu bertanya pada saya, "Bagaimana Sukron kalau kamu ikut saya ke Jakarta?" Saya orang kampung, orang desa, mendengar Jakarta saja takut. Kok lalu Pak Idham mengajak saya ke Jakarta? Itu sejarahnya yang tidak pernah saya buka kepada jamaah. Baru sekarang saya buka. Apa hubungan saya dengan keluarga beliau? Ya, saya jawab sama Pak Idham, "Pak, saya minta izin sama kedua orang tua saya dulu ke Madura." "Baik." Saya pulang, saya minta izin. Ya, alhamdulillah ayah saya sangat-sangat gembira. Bagaimana anaknya baru tamat pondok pesantren diajak untuk membantu seorang ulama besar, Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Nah, ini sejarahnya, kaitan saya dengan keluarga nggak bisa dipisah. Sudah kayak keluarga sendiri. Begitu saya datang ke Jakarta, tentu saya ingin berbakti di Darul Ma'arif. Tapi ternyata Pak Idham tidak. "Sudah Sukron, kamu di rumah saya aja." Loh, saya kaget.
kok di rumahnya? Saya niat untuk membantu Darul Ma'arif. Saya berada di rumah Pak Idam tuh 4 tahun. Bayangkan aja. Jadi saya diasuh langsung oleh beliau itu. Dan beliau sangat mendidik. Kalau keluar kota, saya yang dicari oleh Pak Idam itu. Ngikutin keluar kota. Pada tahun 1968, saya sudah pidato di Kabupaten Pandeglang. Ya, karena Pak Idam sifatnya mendidik. Ustaz Supron, saya mau mas istirahat dulu ya. Tolong pidato di sana. Jangan lebih, jangan kurang dari 1 jam. Baik. Itulah saya pertama kali berpidato tahun 1968 di Kabupaten Pandeglang atas nama Idham Khalid. Masya Allah. Nah, ini ada kesempatan ya, dan ada kemampuan. Punya kemampuan, tidak ada kesempatan, nganggur. Ada kesempatan, tidak ada kemampuan, habis. Waktu itu kebetulan, karena saya di Gontor sudah dilatih pidato 6 tahun, jadi suruh pidato lancar saja saya itu. Pernah ke Solo, pernah ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, pernah ke Puntet. Pak Idam, saya mau istirahat Pak Supron di hotel. Berangkat ke Puntet, saya kasih tahu sudah di Puntet, Pak Supron bicara dulu, jangan kurang 1 jam. Selalu jangan kurang 1 jam. Alhamdulillah, ada kesempatan disertai dengan kemampuan. Lah ini Pak Idam sifatnya mendidik. Dia rela saya suruh pidato duluan, kan untuk mendidik saya ini. Baik pendidikan yang ada di rumah. Bayangkan 4 tahun 1 rumah dengan Kiai Dr. Idham Khalid. Pernah saya mau pindah ke Darul Ma'arif, mungkin masih ingat Ustaz Anton. Ya, Pak Idham bilang, ya sudahlah kau mau pindah ke Darul Ma'arif, bikin dulu kamar di atas, khusus kamarmu nanti di Cipete. Selesai bikin kamar, saya pamit, enggak boleh lagi. Enggak boleh lagi. Sudahlah, yang di Darul Ma'arif kamar itu jadikan tempat istirahat saja kalau ngajar. Saya punya jadwal 1 minggu tuh barangkali 2 hari ke sini nih. Walaupun saya sebagai direktur, tapi bukan direktur males saya itu. Ya, kalau sekali rapat untuk 1 bulan. Jadi kalau saya mimpin rapat untuk 1 bulan. Lah itulah saya dengan keluarga kira-kira. Bayangkan 4 tahun 1 rumah. Saya punya panca indera, saya punya penglihatan, saya punya pendengaran. Dari segala apa yang Pak Idham kerjakan, Pak Idham pidato, selalu saya dengarkan. Untuk menambah ilmu. Maka barangkali satu-satunya kader yang langsung di rumahnya, ya saya ini. Lainnya, ya Ansor misalnya di Darul Ma'arif, saya langsung di rumah beliau di Jalan Mangun Sarpoto bersama ibu berpanjang putra-putranya. Di situ saya berada. Ya dikasih makan, dikasih tempat, Masya Allah. Tapi tidak dikasih honor. Berapa honornya setiap bulan tuh nggak ada. Tapi kalau malam Jumat ngasih saya lebih dari honor. Cukup untuk 1 bulan. Karena tiap malam Jumat itu saya yasinan di musholanya itu. Baca yasin tiap malam Jumat. Pak Idham datang, walaupun saya tidak dikasih honor, tapi lebih gede dari honornya itu. Nggak pernah saya kekurangan duit. Ketika saya bersama Pak Dr. Idham Khalid itu nggak pernah saya kekurangan duit. Itulah saya menganggap dengan keluarga Pak Idham sudah kayak keluarga saya.
dengan ibu almarhumah. Kalau saya ngobrol itu di tempat tidur. Di tempat tidurnya ibu. Ada ustadz yang memperkenal saya kepada ibu dulu. Siapa ustadznya itu agak lupa saya. Saya diperkenalkan kepada Bu, ini Pak Sukron. Kau memperkenalkan Pak Sukron? Ketika di sini. Jadi kalau saya dengan ibu, saya cerita apa itu? Cerita di tempat tidurnya. Sudah kayak anak. Jangan nggak dipisah, saya teringat semuanya. Jasa-jasa beliau, didikan beliau. Baik dalam logika berpidato saya tiru. Di dalam pergaulan saya tiru. Itulah jasa almarhum kepada saya yang dididik langsung saya di rumahnya 24 jam. Maka dengan keluarga beliau tidak bisa saya dipisahkan. Ya walaupun kemarin minta waktu itu bukan saya ini menunda-nunda. Memang waktu saya penuh. Waktu sekarang yang saya kosong. Mengapa kosong? Karena hari Selasa saya berangkat umroh. Jadi hari ini sengaja kosong. Karena hari Selasa nanti saya mau berangkat umroh. Minggu, Senin istirahat di rumah. Selasa saya mau berangkat umroh. Alhamdulillah. Maka sudah mari kita ingat sejarah semuanya. Jangan melupakan sejarah. Itu pidato Bung Karno, jas merah, jangan melupakan sejarah. Sejarah itu penting diingat. Nah itulah jasa beliau terhadap saya, jasmani, rohani, saya dididik beliau. Alhamdulillah di Jakarta saya berkembang. Berkembangnya saya ini yang paling cepat tahun 71. Karena tahun 71 itu Partai Nahdlatul Ulama. Waktu itu pemilihan umum yang pertama kali. Kebetulan saya ini ahli provokator. Ya kalau kampanye itu kan perlu provokator tuh. Kalau nggak bisa provokator jangan jadi jurkam. Kalau dikatakan Sukron Makmun provokator, betul Pak Polisi, saya provokator. Iya. Tapi provokator dalam kehidupan kebaikan. Memberikan motivasi. Nah, waktu itulah kampanye Partai Nahdlatul Ulama. Semua Kiai Betawi NU semua. Nggak ada Kiai Betawi itu yang tidak NU. Sepengetahuan saya. Waktu itu perlu kampanye. Nah, biasanya Kiai NU itu kan baca kitab. Baca kitab, ya tenang. Kok ada orang NU yang provokator? Nah, ya saya katakan saya provokator. Tapi untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan provokator saya. Waktu itu saya kampanye lah. Partai Nahdlatul Ulama, hidup NU, hidup NU. Orang kayak semut di Jakarta ini. Waktu itu jurekamnya cuma 2. Almarhum Kiai Haji Hasyim Adnan, Sukron Makmun. Alhamdulillah Pak Polisi, NU nomor 1 di ibu kota. Semua partai habis. Nggak ada yang menang. NU yang menang. Apalagi almarhum ayah beliau itu paling rajin kampanye dengan saya kayak saat itu. Semua ulama kompak. Kalau saya kampanye sebenarnya mesti ulama itu duduk di kursi di atas panggung. Semua kayak sepuh, termasuk kayak Naim. Duduk semuanya. Sayalah yang di depan. Agitasinya, provokatornya. Menang NU. Nah, waktu itu mengapa saya cepat ke atas? Waktu itu saya sudah mewakili orang-orang gede. Walaupun saya orang kecil. Pak Saifuddin gak sempat kampanye di Jawa Tengah. Telepon saya, Pak Sukron berangkat ke Jawa Tengah. Wakili saya. Di Jawa Tengah, walaupun saya di ustadz kecil. Kan waktu itu mewakili Menteri Agama. Jadi gede saya. Itu sebabnya diantaranya tahun 71 itu.
Kalau Pak Saihu ketua DPR tidak sempat kampanye, mesti cari saya. Saya kampanye di Jawa Timur atas nama ketua DPR. Padahal saya Ustadz Darul Ma'arif. Ustadz Darul Ma'arif saya. Karena saya bisa agitasi, bisa agitator, bisa provokator, naiklah saya ke atas. Kalau Pak Idam tidak sempat ke Kalimantan, kampanye, saya masuk ke Banjarmasin atas nama Menteri Negara Republik Indonesia. Bagaimana gak besar saya itu? Walaupun saya sebodoh-bodoh saya, karena yang diwakili orang gede, ikut gede saya itu. Walaupun saya ustadz kecil, ya kan di Darul Ma'arif waktu itu saya ngajar, tahun 71 itu. Tapi karena yang saya wakili itu orang gede semua, ketua DPR, menteri agama. Saya terbang ke Sumatera, ke Pekanbaru, mewakili ketua MPR, Pak Subhan ZE. Sampai di Pekanbaru, yang akan kampanye, Ustadz Suratman mewakili ketua MPR, Bapak Subhan ZE. Bagaimana gak besar saya itu? Padahal waktu itu saya Ustadz biasa ngajar usul fikih. Dan bukan orang besar waktu itu. Ya Ustadz di sini. Tapi karena waktu itu saya punya kemampuan pidato, punya kemampuan agitator, saya agitator, saya provokator. Maaf Pak Polisi. Tidak semua provokator itu jelek. Tidak semua agitator itu jelek. Agitator untuk yang baik saya. Provokator untuk yang baik. Disitulah saya mulai dikenal oleh seluruh Indonesia berkah almarhum Kiai Dr. Idam Khalid. Kalau seandainya saya tidak diam di rumah beliau, mungkin diam di Darul Ma'arif, mungkin tidak terlalu besar saya ini. Karena diam di rumah beliau, tentu orang bertanya, kok anak-anak muda, bukan keluarga, bukan apa? Kok serumah dengan menteri? Lah disitulah barokahnya, syafaatnya saya bersama Kiai Dr. Idam Khalid. Jadi saya ke Jakarta diajak beliau. Yang waktu saya kaget. Alhamdulillah. Terus saya berkembang. Ada kemampuan dan ada kesempatan. Ada kemampuan. Itu kita manfaatkan. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah tidak berorganisasi selama hidup saya. Selama hidup saya berorganisasi, belajar sama Kiai Dr. Idam Khalid. Saya memimpin Rabitatul Ma'ahid di bawah Nahdlatul Ulama, wakil ketua umum. Saya menjadi ketua umum Ittihadul Mubalighin. Saya menjadi ketua umum Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Saya anggota Surya PBNU. Itu semuanya berkah didikan almarhum Kiai Dr. Idam Khalid. Saya mengambil gaya kepemimpinan itu kayak beliau. Memimpin LDNU. Bagaimana beliau kalau rapat di PBNU? Pak Idam mimpin. Saya perhatikan. Saya belajar. Begitu saya memimpin, hampir tidak sama dengan Pak Idam, tapi mirip. Setiap muktamar mesti aklamasi milih saya. Nggak pernah saya punya saingan. Ya kayak nggak pernah. Di LDN Ando nggak ada saingan. 10 tahun saya memimpin, seluruh aklamasi. Pak Sugron, Ittihadul Mubalighin, 20 tahun lebih saya pimpin. Setiap musyawarah nasional saya dipilih lagi, agak mirip walaupun nggak sama dengan Dr. Idam Khalid. Tanpa saya pakai duit mana yang mau saya pergunakan? Alhamdulillah. Karena apa? Kepemimpinan Pak Idam Khalid itu bisa dijadikan suri teladan di bidang akhlak beliau. Akhlak beliau
itu yang sulit untuk ditiru. Sehingga beliau senantiasa disenangi oleh anggotanya. Sampai terakhir ini saya sudah tua. Kayak begini nih. Sudah 82 tahun umur saya ini. Sudah tua. Saya lepaskan Ittihadul Mubalighin ini. Mohon maaf, saya melepaskan Ittihadul Mubalighin itu suruh bikin musyawarah. Kalau saya tidak dipilih, saya biayai. Kalau saya mau dipilih lagi, nggak usah. Jadi saya bayar ngundurkan diri itu. Bayar saya. Asal saya jangan dipilih, saya bantu. Hotel mana yang mau dipakai. Tapi kalau masih mau milih saya, nggak perlu. Mau betir. Kalaupun nggak usah diadakan. Sia-sia. Supaya tahu NU ini nih. Ya. Jangan berbuat kursi pakai duit. Nyogok sana, nyogok sini. Untuk jadi ketua umum. Dengan lillahi ta'ala aja. Itu banyak pelajaran-pelajaran berorganisasi yang saya ambil dari beliau almarhum selama 4 tahun saya di rumah beliau. Alhamdulillah. Maka sekarang kita ingat, beliau sudah meninggalkan kita. Maka sejarah beliau jangan sampai hilang. Sampai waktu itu ada kelompok di NU, saya dikelompokkan kelompok Cipete. Tidak apa-apa. Pak Ida Maulid bukan maling kok. Pemimpin dia. Mengapa? Saya harus takut dikatakan kelompok Cipete. Tidak takut saya. Jujur saya. Nah, disitulah saya belajar kepada beliau. Beliau sudah lalu. Nah, mari kita ambil pelajaran. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kama thali waithin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ini ayat Quran yang memberikan peringatan kepada kita. Ketahuilah oleh kalian bahwa hidup di dunia ini cuman permainan. Masya Allah. Firman Allah mengambil kata. Allah memilih kata-kata laibun. Sesungguhnya hidup di dunia ini laibun, permainan. Lahwun, permainan yang bikin manusia lupa. Mengapa lupa? Karena bermain. Yang bermain itu biasanya lupa sama peraturan. Yang tahu peraturan yang nonton. Yang main lupa. Dr. Samsul Arifin, Ketua PWNU, main. Samsul Ma'arif, main. Yang main lupa. Yang ingat yang nonton. Kalau Kiai Samsul Ma'arif lalu melihat orang main badminton, dia bisa ngeritik, sayang. Mengapa tidak dicemis silang? Coba main sendiri. Kiai Muhyiddin. Nah, kalau saya nyebut-nyebut mereka itu, insya Allah nggak ada yang marah. Ya, mereka nyebut Kiai juga nggak marah. Cuma saya paling tua. Jadi saya ini menang tua gitu aja. Ya, melawan orang tua kualat kau. Nah, Kiai Muhyiddin nonton sepak bola. Oper kanan, oper. Dia bilang, sayang. Coba kasih kiri, kasih tengah, tembak, gol. Coba main sendiri. Belum tentu bisa. Nah, ini permainan. Hidup di dunia ini permainan. Mengapa Allah ngambil permainan? Karena tidak ada orang yang bermain selama-lamanya. Pasti permainan itu berhenti pada waktunya. Inilah diperingatkan oleh Allah. I'lamu annamal hayatud dunya laibun uhanahun.
permainan yang bikin manusia lupa. Persilakan Anda bermain di bidang bisnis sampai Anda menjadi konglomerat. Konglomerat itu artinya kong kali kong untuk membuat rakyat jadi melarat. Namanya konglomerat, kong kali kong untuk bikin rakyat jadi melarat. Caranya kuasai ekonomi dari hulu sampai ke hilir. Orang lain jangan kasih kesempatan. Itu namanya konglomerat. Contohnya misalnya Syukron Makmun punya perusahaan bis Surabaya Jakarta. Karena perusahaan saya ini maju, Pak Polisi, saya berpikir daripada saya pesan karcis sama percetakan, lebih baik saya bikin percetakan sendiri. Bikinlah saya percetakan. Belum puas saya. Percetakan itu perlu bahan baku yang namanya kayu sengon. Saya bikin hutan sengon supaya tidak beli sama orang lain saya kayu. Bahan. Saya belum puas. Habis saya maju-maju. Saya buka pom bensin. Dari Surabaya sampai Jakarta, pom bensinnya Syukron Makmun. Tidak ada pom bensin orang lain. Saya belum puas. Habis saya sering mogok ganti onderdil. Buka toko onderdil. Toko onderdil mobil dari Surabaya ke Jakarta miliknya Syukron Makmun. Syukron Makmun belum puas dengan kekayaannya. Itulah pemeras rakyat. Belum puas dengan kekayaannya. Habis saya sering berhenti makan. Bikin restoran. Semua restoran dari Surabaya sampai Jakarta restorannya Syukron Makmun. Restoran saya perlu ikan. Semua empang sepanjang jalan. Ikan bandeng, ikan gurami, empangnya Syukron Makmun. Belum puas saya dengan kekayaan saya. Masih lihat lagi. Ban mobil saya sering bocor. Semua tambal ban. Dari Surabaya sampai Jakarta, tambal bannya Syukron Makmun. Kalau saya seperti ini Pak Arifin, kira-kira Pak Arifin dapat apanya? Hah? Inilah ekonomi yang tidak sesuai. Kapitalis. Ini ekonomi yang tidak sesuai. Inilah yang sedang terjadi di Indonesia. Berapa orang yang memiliki ribuan hektar tanah di Kalimantan? Berapa ribu pengusaha mempunyai puluhan ribu hektar di Sumatera? Lah kalau memiliki ribuan hektar, sudah dapat berapa hektar? Muhyiddin dapat berapa hektar? Enggak kebagian. Maka itu saya katakan konglomerat itu orang yang kong kali kong untuk menjadikan rakyat melarat. Sistemnya kuasa ekonomi dari hulu sampai ke hilir. Ini yang tidak sesuai. Persilakan Anda main di bidang bisnis. Persilakan Anda main di bidang pertanian. Persilakan Anda main di bidang politik. Persilakan Anda bermain di bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semuanya macam-macam permainan dalam kehidupan kita. Bermain di bidang bisnis sampai menjadi konglomerat. Bermain di bidang pertanian, memiliki ratusan ribu kebun kelapa sawit di Kalimantan atau di Sumatera. Bermain di bidang politik, sampai menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Itu semua permainan hidup. Ada yang bermain seperti Syukron Makmun, bergerak di bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semuanya permainan. Pada suatu saat berhenti bermain. Datanglah malaikat Israel. Hai orang kaya, permainanmu sudah selesai. Yang kau bawa cuman kain putih 6 meter ke kuburan. Semuanya bukan milikmu. Alangkah tertipunya manusia itu. Padahal sebenarnya kebutuhan manusia itu kan tidak kebutuhan saya.
dengan Pak Yusuf Kala atau Bapak Abu Rizal Bakri, kebutuhannya sama. Cuman perlu baju 1 lembar, perlu makan 1 piring, perlu kendaraan roda 4 1. Masa dipakai semua kendaraannya? Karena punya pabrik tekstil, terus Anda bikin baju 20 biji, langsung dipakai semua. Bukan orang kaya, orang gila. Saudara punya pabrik beras di Kerawang, karena punya pabrik beras, lu makannya 20 piring, meletus perutnya. Sama aja. Mereka yang kaya-kaya ini di Jakarta ini, milikmu itu hanya nasi 1 piring, baju 1 lembar, kendaraan roda 4 1. Yang dipakai mesti 1, punya 10 yang dipakai 1. Itunya semuanya Anda tertipu. Anda memiliki kekayaan ini hanya selama napas Anda mundar-mandir di hidung Anda. Pak Arifin punya apa? Punya rumah. Itu selama napas Bapak itu masih mundar-mandir di hidungnya. Napasnya berhenti, bukan miliknya lagi. Bapak pergi ke kuburan dengan kain putih 6 meter. Harta yang bertumpuk-tumpuk begitu itu, hotelnya di Jalan Jenderal Sudirman, pabriknya di Kerawang, sudah bukan kepunyaannya lagi. Selesai sudah. Saudara punya pabrik, kontrak dengan Allah. Selama napasnya masih mundar-mandir, pabrik Anda. Begitu Anda stop, napas tidak berhenti lagi, sudah tidak mundar-mandir di hidungnya, stop. Bukan harta Anda itu. Tidak akan dibawa ke kuburan. Nah ini saya jelaskan. Persilakan Anda bermain. Jadi bisnis konglomerat, malaikat Israel datang, cabut nyawanya. Hai orang kaya, permainanmu sudah selesai. Sekarang kau tinggal bertanggung jawab dari mana kekayaanmu kau peroleh dan kemana kau salurkan kekayaanmu. Sekarang kau bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang bermain di bidang pertanian, persilakan. Anda punya ribuan hektar kelapa sawit. Itu selama napas Anda masih mundar-mandir di hidung Anda. Begitu napasnya berhenti, 1000 hektar kelapa sawit bukan milikmu. Dan kau sudah tidak punya kekuasaan 1 batang pun pohon itu. Kan begitu Pak Arifin? Maka mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Bergerak di bidang politik. Sampai jadi presiden. Kalau mereka itu sudah datang, hai presiden, permainanmu sudah selesai. Sekarang kau tinggal bertanggung jawab kepada Allah. Selama kau mencari jabatan presiden, pernahkah kau memfitnah orang? Pernahkah kau menjatuhkan orang lain? Pernahkah engkau berfitnah, membuat fitnah terhadap orang lain supaya mereka jatuh, engkau naik? Sekarang kau bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap permainanmu di bidang politik. Alangkah indahnya Al-Quran memberikan peringatan. Maka Islam bicara dalam segala macam kehidupan. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak disentuh oleh Al-Quran. Tidak ada. Semua kehidupan manusia disentuh oleh Al-Quran. Disentuh oleh sunnah Rasulullah. Islam mengatur rumah tangga. Mengapa? Supaya anggota rumah tangganya itu orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak, suaminya bermoral, suaminya berakhlak, istrinya bermoral, istrinya berakhlak, al-mar'atus sholihah. Anaknya berakhlak, pembantunya rumah tangganya berakhlak. Alangkah indahnya rumah tangga yang dipenuhi dengan moral dan akhlak. Islam bicara soal ber-RT, ber-RW. Maaf Pak Lurah, Pak Camat. Islam bicara soal ber-RT dan ber-RW. Mengapa Islam bicara soal bermasyarakat? Supaya terbentuk satu peradaban. Peradaban yang berakhlak, peradaban yang bermoral. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Tetangga dengan tetangga saling bergotong royong.
Hanya Quran yang punya bahasa atau gotong royong itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini Quran. Saling tolong menolong kau dalam bermasyarakat, membangun RT-nya, membangun RW-nya, membangun kelurahannya. Ayo bergotong royong semuanya. Wala tajassasu, dan tidak ada saling mencari kesalahan. Inilah peradaban Islam dalam ber-RT, ber-RW. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayasbu adwan wa ilmin. Jangan kau menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena mereka akan menghina Allah. Timbullah pertengkaran di antara kalian. Subhanallah. Ini dalam bermasyarakat, Islam mengatur bagaimana kita bermasyarakat yang baik sesuai dengan peradaban Islam. Ini yang dibentuk oleh kita ini. Sampai kita dengan orang non-muslim. Di dalam ajaran Islam itu orang non-muslim dibagi dua. Ada yang disebut kafirun harbiyun. Orang kafir yang memerangi umat Islam, kita perangi. Orang yang membunuh orang Islam, kita bunuh. Bukan provokator. Kan betul itu. Masa kita dibunuh, kita diam? Ini Islam. Ada Muslim namanya kafirun dimiyun, tapi kafirun harbiyun. Orang kafir yang memerangi orang Islam. Kita perangi. Ada orang kafir dalam istilah sunnah Rasulullah disebut kafirun dimiyun. Orang kafir yang hidup rukun dengan orang Islam, hidup damai dengan orang Islam, tidak pernah mengganggu Islam. Apa kewajiban kita? Kita wajib melindungi dia. Waman ada timiyan fakot adani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim, yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, damai dengan orang Islam, maka kau telah berarti menyakiti saya, kata Rasulullah. Tolong Pak Polisi, carikan toleransi yang lebih hebat dari Islam. Tidak ada. Kan tegas saja saya ini. Enggak ada toleransi melampaui Islam. Waman ada dimiyan fa'ana khasmuhu idza kuntu idza ma kuntu khasmuhu khasamtu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim, yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, yang mereka damai dengan orang Islam, saling hormat, menghormati, saling menghargai, barang siapa yang menyakiti orang non-muslim yang seperti itu, maka kata saya musuhnya. Nanti saya musuh dia pada hari kiamat. Bagaimana Kiai Muhyiddin? Apa ada agama yang lebih, maaf ya, kena hidungnya. Tidak ada. Yang lebih toleransi dari Islam nggak ada. Nah, tapi sekarang ini bukan toleransi yang akan dibawa, pemurtatan umat Islam. Contohnya dengan paham pluralisme, semua agama sama, semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Subhanallah, ini penipuan intelektual. Ini penipuan. Ini sponsornya orang Yahudi bernama Abraham Cijer dalam gerakan Reform Judaism. Saya punya bukunya semua, ini gerakan-gerakan internasional ini. Jadi saya tahu dari mana sumbernya gerakan-gerakan internasional ini. Dari mana gerakan liberalisme saya tahu. Di mana lahirnya liberalisme saya tahu. Mengapa lalu ada liberalisme saya tahu. Mengapa ada sekularisme saya tahu. Dari mana sumbernya sekularisme, lahirnya makhluk ini saya tahu. Latar belakangnya apa saya tahu. Mengapa lahir pluralisme yang sekarang kadang-kadang sedang ngetren. Semua agama sama, semua agama baik, semua umat agama bermasuk surga. Subhanallah, subhanallah. Yang sholat masuk surga, yang tidak sholat masuk surga. Surganya sama. Tolong Pak Haji, milih agama yang mana? Tolong, yang jujur. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga.
surganya sama. Milih yang mana? Ayo, mantan duta besar. Milih yang mana kau? Milih yang nggak sholat. Oh, nggak sholat masuk surga. Sholat masuk surga. Inilah penipuan intelektual yang sangat ngetren di Indonesia ini. Pemurtatan generasi muda. Yang puasa Ramadan masuk surga. Yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Ustaz, milih yang tidak puasa. Mengapa milih puasa? Surganya sama. Inilah penipuan intelektual yang sedang ngetren. Maka kiai-kiai jangan tidur. Jaga kambing-kambing ini semuanya. Tersinggung. Loh, saya mengambil dari penyair. Penyair berkata, waro'isha ya yakni adiba anha. Penggembala kambing ini menjaga kambingnya supaya tidak dimakan serigala. Wa man ra'a ghanaman fi ardin masba'atin wa nama anha tawalla ra'yal asad. Barang siapa yang menggala kambing di tengah-tengah tanah yang penuh binatang buas, kemudian penggembalanya tidur, habislah kambing itu dimakan oleh binatang buas. Syukron Makmun di Betawi, Jakarta sedang menggembala kambing. Mana kambingnya? Hah? Mana kambingnya? Nah, ngaku duta besar ngaku. Lah inilah kambing-kambing saya yang saya harus menjaga, akan dimakan oleh serigala. Wa man ra'a ghanaman fi ardin masba'atin wa nama anha tawalla ra'yahal asyad. Kalau kau menggala kambing di tengah-tengah hutan yang penuh binatang buas, engkau tidur, habis kambing itu akan dimakan oleh binatang buas. Maka sekarang banyak liberalisme, sekularisme, pluralisme, ini semuanya yang akan menghancurkan agama. Mari diskusi dengan saya semuanya. Saya tantang. Hai kaum liberal, ayo temui Syukron Makmun. Hai kaum sekuler, temui Syukron Makmun. Akan saya jelaskan dari mana makhluk itu datangnya. Ya, Kiai. Dari mana makhluk itu datangnya? Mengapa makhluk itu lahir? Apa sebabnya lahir makhluk ini? Ngaji sama saya. Saya baca peradaban barat sempurna, lengkap. Saya baca peradaban barat sejak tahun 325 Masehi. Sebelum Masehi. Bagaimana peradaban barat ini? Bagaimana perkembangan gereja itu? Saya paham. Kapan Trinitas itu disimpulkan? Saya tahu. Kapan timbulnya Trinitas itu? Saya tahu. Bagaimana kekuasaan gereja pada waktu itu? Saya tahu. Bagaimana cara gereja menghukum orang? Saya tahu. Saya baca sejarah ini. Di samping saya baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Ya, jangan dikira yang saya baca cuma Imriti saja. Ya. Jangan dikira yang saya baca ini cuma Matan Takrib. Iya, Matan Takrib saya baca, Fathul Qorib saya baca, Fathul Mu'in saya baca, Usul Fikih saya baca. Tapi tidak itu saja yang saya baca. Saya baca tentang peradaban barat mulai sebelum Masehi sampai sekarang ini. Bagaimana peradaban barat ini? Nah, inilah pada saudara-saudara, saya kemukakan Islam bicara semua kehidupan manusia. Bicara soal ekonomi. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Supaya pelaku-pelaku ekonomi, orang-orang yang bermoral, jangan sampai pelaku-pelaku ekonomi di pasar-pasar mentalnya mental bajingan, hancur masyarakat ini. Itulah Islam sebab itu mengadakan babul baik, surutul baik, itu semuanya ada. Jual beli dalam Islam, syaratnya yang menjual, syaratnya yang membeli, semua lengkap dalam kitab Fathul Qorib itu. Semuanya di Fathul Qorib, tidak ada yang tidak dibicarakan ekonomi ini. Penanaman modal, namanya babul qorot, ada yang baca babul kirot. Tentang pemesanan barang, babus salam, tentang pemesanan barang, yang sekarang ada pemesanan barang online. Mengapa? Bagaimana hukumnya pemesanan barang online? Persilakan.
Tapi dengan syarat Pak Polisi, jangan bayar sebelum barang diterima. Jangan mentransfer duluan. Salah-salah tidak dikirim. Salah-salah yang dikirim barang lain. Dalam Islam tidak ada ini. Boleh saudara dengan pemesan barang online. Tapi dengan syarat, Kiai, jangan bayar kalau barang belum diterima. Alangkah indahnya. Dengan peraturan undang-undang ini, tidak perlu pemerintah membuat badan perlindungan konsumen. Kalau seandainya ekonomi Islam dijalankan oleh bangsa Indonesia, tidak perlu badan perlindungan konsumen. Konsumen terlindung dengan ekonomi Islam. Kalau itu kan 100%. Kalau ekonomi Islam dilaksanakan, insya Allah korupsi tidak ada, sogok menyogok tidak ada, suap menyuap tidak ada. Karena apa? Semuanya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Batil itu apa? Sogok menyogok batil, riba batil, ngurangin timbangan batil, korupsi itu batil. Seandainya Kiai, seluruh rakyat Indonesia tidak mau makan barang haram, semua rezeki yang lewat tenggorokannya, rezeki yang halal, rezeki yang suci, maka tidak ada korupsi, tidak ada sogok menyogok. Selama bangsa Indonesia yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, yang penting perutnya kenyang, pada saat itu hancurlah negara ini. Bukan marah, ngasih tahu. Bukan marah, saya ngasih tahu. Selama bangsa Indonesia ini yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, yang penting perutnya kenyang, yang penting saya hidup mewah, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, disinilah hancurnya negara. Tapi pada saat kita pakai peradaban Islam, tidak ada rezeki yang lewat tenggorokan kita kecuali rezeki yang halal, rezeki yang suci, maka sogok mondokok tidak ada, suap menyuap tidak ada, orang intim ada. Indonesia beres dengan peradaban Islam di bidang ekonomi. Bagaimana? Ya. Sebenarnya sudah bukan waktunya saya pidato begini ini. Bukan waktunya. Sudah tua saya ini. Tapi mengapa saya harus begini? Penggembala yang sedang jaga kambing, binatang buasnya terlalu banyak. Saya tidur 1 minggu, habis ini nanti. Di sini saudara, Islam bicara politik, saya anjurkan semua kiai yang sayang NKRI bicara politik, kiai. Politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, bukan politik seperti sekarang ini yang penuh dengan hoax, biadab, jatuh menjatuhkan, fitnah memfitnah. Itu bukan politik Islam. Dulu Pak, ya kan ada namanya, saya jadi hafal, Pak Arifin. Dulu Pak Arifin yang melarang kiai bicara politik itu Belanda. Zaman Belanda nggak boleh kiai bicara politik. Di masjid, di pengajian nggak boleh. Mengapa? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia sampai kiamat. Maka kiai nggak boleh bicara politik. Kalau sekarang ada pejabat pemerintah yang melarang kiai bicara politik, itu berarti pejabat sisanya Belanda. Ya, sisanya Belanda. Persilakan kiai bicara politik, asal politik Al-Quran. Persilakan kiai bicara politik, politik sunnah Rasulullah. Mesti akhlak. Mengapa bicara soal politik? Kiai, supaya pelaku-pelaku politik ini orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak. Jangan sampai pelaku-pelaku politik ini mentalnya mental bajingan, hancur negara ini. Benar apa tidak pidato saya? Benar apa tidak? Benar Kiai, cuman saya takut untuk ngomong begitu. Yang ditakuti siapa? Oh, kita benar kok.
Yang namanya pelaku politik itu, Kiai, mulai wali kota itu pelaku politik, bupati pelaku politik, gubernur pelaku politik, presiden pelaku politik, anggota DPR mulai tingkat 1, tingkat 2 sampai besar itu pelaku politik. Pejabat-pejabat tinggi negara itu pelaku politik. Alangkah indahnya negara kesatuan Republik Indonesia kalau pelaku-pelaku politiknya orang yang bermoral, orang yang berakhlak, orang yang punya peri kemanusiaan, tidak membunuh bawahannya. Maaf Pak Polisi. Masa seorang jenderal berbintang 2 yang pendidikan itu begitu mahal itu. Untuk naik pangkat itu pendidikannya mahal itu. Dari satu tangga ke tangga polisi itu, berat itu. Sudah jenderal berbintang 2. Kok tega? Yang dibunuh ajudannya lagi. Kalau yang bunuh orang lain mungkin, ya nggak bener juga lah. Misalnya. Lah ini kalau pejabat pemerintah lalu bermoral, berakhlak, bupatinya orang yang berakhlak bermoral, gubernurnya orang yang berakhlak bermoral, presidennya orang yang berakhlak bermoral, pejabat-pejabat pemerintahnya, pejabat tingginya orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral, orang-orang Pancasialis, punya ketuhanan yang Maha Esa, punya kemanusiaan yang adil dan beradab, mencintai kesatuan Indonesia dengan jalan musyawarah perwakilan dan keadilan sosial. Alangkah indahnya pemimpin-pemimpin yang bermoral. Alangkah hancurnya negara ini kalau dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tak bermoral. Oleh sebab itu pemerintah, Kiai bicara politik, Kiai. Tapi politik Quran, Kiai. Ya. Apa? Kalau minta ayat politik, minta sama saya. Saya kasih 1 karung. Kalau bicara Islam tidak bicara politik, saya kasih ayat politik 1 karung. Kesel saya ini. Lah iya. Alangkah indahnya. Innallaha ya'murkum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini 100% ayat politik. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar menyerahkan amanah itu kepada ahlinya. Amanah itu jabatan. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat ketua DPR. Serahkan jabatan ini ila ahliya yang profesional. Bagaimana Pak Arifin? Bagus nggak Islam ini? Kesel saya ini. Tapi kalau kesel masih tersenyum Pak Arifin ya. Nggak marah-marah saya, nggak. Ya, masih apa? Masih tersenyum saya ini. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara kalian, tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. La yajrimannakum sa'na qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencianmu pada satu kelompok, satu kaum, saya mendorong engkau untuk tidak berbuat adil. Karena engkau benci pada kaum itu, sehingga kau tidak berbuat adil. Dilarang oleh Al-Quran, walaupun musuh tetap kita berbuat adil kepada musuh. Islam. Maka perlu kita ini sekarang menampakkan peradaban Islam di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Maka saya tampakkan peradaban Islam ini. Inilah peradaban Islam. Anda mau beli, alhamdulillah. Anda tidak beli, alhamdulillah. Wa ma alaina illal balawul mubin. Betul? Betul? Ini saya tawarkan, ini peradaban Islam. Alangkah indahnya peradaban Islam itu. Yang meletakkan hukum manusia depan hukum itu sama. Bukan ahli-ahli hukum dari Amerika Serikat. Bukan ahli hukum dari Eropa. Bukan ahli hukum dari Jepang.
bukan ahli hukum dari Jerman, bukan ahli hukum dari Australia, yang meletakkan manusia depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mazumiyah nyolong, tokoh-tokoh Quraisy bingung. Mengapa bingung? Ini anaknya orang besar, anaknya orang berjasa, masa anaknya mau dipotong tangan? Diutuslah Usama bin Zaid untuk menghadap Rasulullah. Usama sampaikan sama Rasulullah, ini anak yang nyolong anaknya orang gede, anaknya orang berjasa. Apakah ada hukum selain potong tangan? Begitu Rasulullah mendengar usulan Usama ini, Rasulullah berdiri. Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur orang-orang negara-negara sebelum kau dahulu. Mengapa negara itu hancur? Idza saraqa fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, mereka semua tutup mulut padahal dan melindunginya. Wa idza saraqa fihim ad-dhaifu aqamul had. Kalau orang yang nyolong rakyat kecil, dia teriak, tegakkan hukum untuk maling ayam, untuk koruptor masih bisa simpang siur di hotel, masih ada kok. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Ipin kemajuan sudah ada di bidang hukum ini, tapi masih ada itu. Nah, apa sabda Rasulullah ketika itu? Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqatatu yadah. Seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak perlu anak Nabi. Subhanallah, subhanallah. Alangkah indahnya peradaban Islam dalam pengadilan ini. Tidak ada tebang pilih yang meletakkan manusia depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqatatu yadah. Tapi mendengar pidato saya jangan ngantuk. Kalau ngantuk nanti tamat dari keluar di sini keliru. Kata Nabi, Fatimah nyolong. Loh, ini yang mendengarkan ngantuk ini. Lau. Tidak nyolong Fatimah. Seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Masih banyak ayat-ayat politik yang lain, Pak. Mayyastar'illahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa wassul li ra'yati haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati. Ketika mati sedang menipu rakyat, pemimpin itu haram masuk surga. Subhanallah. Doakan pemimpin-pemimpin yang mati, yang ada ini. Hei pemimpin-pemimpin, saya doakan kau, jangan mati dulu. Sebelum kau penuhi janji-janjimu ketika kampanye dulu. Penuhi janjimu, kau mati boleh. Kasihan. Kalau dia belum penuhi janjinya, terus mati. Haramat alil jannah. Subhanallah. Hadis politik. Man waliya min amri ummati fasaqtu alaihim fasbuk alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pejabat-pejabat pemerintah yang semacam itu nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Tapi kadang-kadang yang terjadi sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Setan itu. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Persulit, peras duit rakyat dengan mempersulit urusan itu. Ini bukan politik Islam. Politik Islam kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Barang siapa yang mempersulit urusan umatku, nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Masya Allah. Masih banyak ayat-ayat politik. Saya kira cukup sekian saja. Ya, sebenarnya saya lihat Anda masih antusias betul bicara saya ini. Nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang macam-macam, cuman saya yang kalah. Ya maklumlah,
Ini Pak Arifin, engsel saya ini bikinan Jerman. Jadi saya bergerak begini ini, engselnya logam. Bikinan Jerman yang asli diambil oleh dokter. Waktu itu saya jatuh, setelah jatuh saya bawa ke Pondok Pinang, ke Pondok Indah. Di Pondok Indah ada 5 dokter semuanya yang meriksa. Akhirnya ada dokter, ini Pak Kiai, tulang nggak bisa dipakai. Mengapa? Sudah keropos. Ya, saya juga menyadari tulang 82 tahun pantas kalau keropos itu. Nah, walaupun saya paksakan diikat dengan kawat, tapi nanti Pak Kiai di atas roda. Tapi kalau saya ganti dengan barang dari Jerman, tapi ini maaf Pak Kiai belum tentu ada barangnya. Kan ini barang impor. Nanti saya berhubungan dengan importernya. Ada nggak? Kalau ada besok saya operasi. Alhamdulillah barangnya ada. Kalau sudah potong sapi, memisahkan paha sapi dari tubuhnya, kan ada yang mentol kayak undi-undi itu di dalamnya. Nah, itunya diganti. Sudah bukan tulang lagi. Maka saya kalau berjalan tuh hati-hati. Tapi nggak pakai tongkat saya Pak Polis. Jalan biasa saya, nggak ada masalah. Kadang-kadang saya pidato 1,5 jam masih berdiri saya. Nah ini cuma menghemat aja saya ini. Nah, jadi kalau saya kalah itu pantas. Sebab tulang saya ini, wah kalau Pak, ini tulangnya masih tulang muda, tentara lagi, seger itu. Nah, saya, saya sudah diganti, ini barang dari Jerman, jadi saya jalan juga hati-hati, jangan sampai keselio. Kalau keselio nanti kalau ini yang pentolan keluar, bisa operasi lagi saya. Operasi lagi, jutaan lagi Pak. Jadi saya jaga hati-hati. Saya kira sekian saja saya cerita tentang Dr. Khaidam Khalid, tentang pribadi saya itu. Maaf kalau saya menyampaikan itu. Sebenarnya saya itu pada orang lain tidak pernah cerita tentang Pak Idam memanggil saya ke Jakarta untuk membantu beliau, itu tidak pernah saya cerita. Ya pokoknya saya bersama Pak Idam gitu sajalah. Orang-orang tahunya saya bersama Pak Idam gitu saja. Itu baru sekarang saya ceritakan ketika saya wisuda pertama kali itu namanya waktu itu, sekarang sudah nggak ada ya. Dulu kalau kuliah 3 tahun itu dapat gelar sarjana muda, Bachelor of Art. Nah itu sekarang sudah tidak ada. Kalau kuliahnya selesai sampai 8 semester, itu waktu itu gelarnya bukan S1, Dr. Andes, DRS. Nah, saya waktu itu wisuda sarjana muda, yang kebetulan wisuda kayak Dr. Idam Khalid. Lalu saya untuk ke Jakarta membantu beliau. Ya tentu saja yang ngajak itu Ketua Umum PBNU, yang ngajak itu Menteri Negara, siapa yang tidak mau? Tentu mau. Inilah. Kemudian saya ceritakan tentang agama. Marilah kita yang sedang main ini, bermainlah yang baik. Ya, jadi tentara-tentara yang baik, jadi polisi-polisi yang baik, jadi ustadz-ustadz yang baik, jadi kiai-kiai yang baik. Ya kan? Apa-apa kiai tidak baik? Ada. Polisi tidak baik juga ada. Tapi jangan pukul rata semua polisi. Itu oknum. Kiai yang tidak baik ada. Ada nggak? Huh? Wah, ada. Nggak usah ditutup-tutupin. Ini sudah hadis. Ma min qaumin illa wa fihim as-solihun wa tolihun. Tidak ada satu kaum kecuali di dalamnya ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Tidak semua orang Madura jadi kiai. Orang Madura yang nyopet juga ada. Tapi jangan dikatakan semua orang Madura copet. Itu enggak benar. Iya kan? Orang Betawi yang bagus banyak. Yang tidak bagus ada gitulah, agak luas sedikit ada gitu. Polisi yang bagus 460.000 polisi. Ya, kalau ada 10 yang tidak benar, katakan ada 30, katakan ada 100 tidak benar. Itu yang benar masih berapa? 460.000. 460.000 yang benar. Jadi jangan main pukul rata.
polisi yang salah ya kita salahkan, tapi jangan sampai polisi yang baik-baik itu. Masih banyak polisi di 460.000 itu, masih ratusan ribu polisi-polisi yang baik. Cuman kena satu, Pak Sambo lah katakan, ya cuma itu aja. Yang lain-lain dengan dikaitkan, Arifin itu, itu polisi buas itu, enggak ada. Yang buas itu. Ada tentara tidak baik, ada kemungkinan. Tapi tentara yang baik mungkin masih 500. Karena semuanya angkatan itu kalau nggak keliru Pak Polisi 800.000. Seluruh angkatan polisi dengan militer. Sekitar itu 800.000. Itu militer paling kecil di Indonesia itu. Polisi paling kecil di Indonesia. Dibanding dengan Amerika Serikat. Ini satu polisi ngawasin berapa puluh orang itu. Ya, 460.000 polisi mengawasi 260 juta manusia. Jadi satu polisi berapa puluh ribu yang diawasi itu. Kurang itu. Mestinya satu rakyat, satu polisi baru beres dunia. Iya kan? Kalau satu orang, satu polisi baru beres. Nih, kemana-mana dampingin oleh polisi. Nggak bisa berbuat apa-apa Pak Haji. Mesti buat yang baik. Inilah barangkali dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari tahlil Quran, mudah-mudahan disampaikan pahalanya kepada Kiai Dr. Idham Khalid beserta ibu. Kedua-duanya kita doakan. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau. Allah terima segala amal soleh beliau dalam berbakti pada bangsa dan negara. Beliau adalah pahlawan nasional. Itu berbakti. Ini saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada... Ini penindasan juga. Saya sudah pidato, masih disuruh doa lagi. Ya masih kan bagi-bagi tuh. Ya, untung saya madhab Syafi'i. Kalau saya bukan madhab Syafi'i, saya tolak. Karena saya ini bermadhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i, ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu kayak mayit, nurut sama tuan rumah. Jangan tamu ngatur tuan rumah. Tamu itu nurut sama orang tua, sama tuan rumah. Karena saya tamu, ya sudahlah, saya nurut dah. Ya, tapi ingat, bukan mayit 100%. Sudah jam 12 sampai sudah jam sudah lapar itu tamunya. Saya kira cukup sekian saja. Mari kita berdoa, baca Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamamai kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jaiman unsil 'alail Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfiru wa yarham. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazalli dhalika ahla. Allahumma ya muyassiru kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alaina kulla asir fataisirul asir alaika yasir. Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu minal qur'anil karim wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma sabbahna min subhanallah wa ma sallaina ala nabiyyika Muhammad sallallahu hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiha ila ruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwai ashabihi wa dzurriyyatihi ya Allah ya Allah ya Karim wa khususan ila ruhi
Ya Haji Idam Khalid wa zaujatihi ya Allah. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma kama rabbi. Ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Allah. Allahumma ij'al qabrahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahuma khufratan min khufarin niran ya Allah. Allahumma nawwir qabrahuma ya Allah kama nawwarta al-budus. Ya Arhamar Rahimin ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya ayyatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika wa dkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi rabbil